Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang demokrasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arya Bintang Ilahi. Dan nama saya Edrico Fauzian Mukti. Kita akan Pertama, mulai demokrasi Indonesia-nya sekarang. konsep, ayo next, go. Oh, ya, silakan. Konsep dasar demokrasi yang ada di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila yang memiliki ciri khusus yang sesuai dengan ideologi negara Pancasila, yaitu adanya musyawarah dan mufakat. Demokrasi juga merupakan konsep yang masih disalahpahami dan disalahgunakan, manakala rezim rataster dan diktator militer berusaha memperoleh dukungan rakyat yang menempelkan label demokrasi pada diri mereka sendiri. Lalu, prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi dan persyaratan berdirinya negara demokrasi telah terkomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi sebagai sistem politik saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Negara-negara yang menganut demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip demokrasinya. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Tiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Empat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Lima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Lalu perjalanan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi dalam sistem perintahnya. Namun seiring berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan pada proses sesuai dengan kondisi politik dan pemerintahan saat itu. Semenjak Indonesia merdeka dan menjadi negara kesatuan, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa NKRI menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh MPR. Dalam arti lain, Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Lalu perkembangan demokrasi pasca revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pasal 4 aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk. Menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Dan yang terakhir, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Lalu perkembangan demokrasi parlementer Indonesia. Pada tahun 1950 sampai 1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini, peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan banyak berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan yang pertama, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Yang kedua, landasan sosial ekonomi yang masih lemah. Lalu yang ketiga, tidak mampunya konstituen bersidang untuk mengganti UUD 1950. Dan yang terakhir, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan
kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Lalu karena terjadinya kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi bubarkan konstituante, terus kembali ke UUD 1945, tidak berlaku UUD 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, perkembangan demokrasi terpimpin di Indonesia. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila. Namun, di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri yang pertama, presiden yang bersifat diktator, kedua, terbatasnya peran partai politik, ketiga, berkembangnya pengaruh PKI. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik secara nasional dan menyeluruh. Samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Berikut penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain. Yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan. Peranan parlementer lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR JR. Jaminan HAM lemah. Terjadi sentralisasi kekuasaan. Terbatasnya peranan pers dan kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC atau Blok Timur. Selanjutnya ada perkembangan demokrasi masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan IR Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa Orde Baru ini, penerapan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan pada masa Orde Baru, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 77, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal juga. Karena yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, tumbuhnya KKN yang merajalela. Pada perkembangan demokrasi masa reformasi, sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktu dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan negara yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya, kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya UUD 1945. Karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain yang pertama, keluarnya ketetapan MPRI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang kedua, ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN.
Yang keempat, MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sudah 2 kali, yaitu 1999 dan tahun 2000. Selanjutnya ada pendidikan demokrasi. Pada hakikatnya pendidikan demokrasi sosial, sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Tujuannya adalah mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas penanaman pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi meliputi 3 hal. 1. Kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Kedua, demokrasi adalah sebuah proses belajar yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi bergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Selanjutnya, pendidikan demokrasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendidikan demokrasi secara formal, pendidikan demokrasi secara informal, pendidikan demokrasi secara non-formal. Selanjutnya, pendidikan demokrasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan demokrasi yang benar, sehingga sasaran yang akan dicapai adalah mengajak warga negara, terutama mahasiswa pada umumnya, untuk melaksanakan pendidikan demokrasi secara baik dan benar. Contoh kasus realistis penerapan demokrasi di Indonesia. Pertama, penggelembungan suara juga merupakan contoh kasus dalam pelanggaran pemilu sebagaimana tujuan hukum secara pidana. Hal ini tentu masih marak terjadi sebagai upaya curang untuk memenangkan suatu kandidat tertentu. Misalnya saja yang baru ini terjadi pada Pilgub Jombang tahun 2018, di mana KPU Kabupaten Jombang memutuskan untuk menggelar coblosan ulang di TPS 1 Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto. Nah, coblosan ulang digelar menyusul adanya penggelembungan suara Pilgub Jombang 2018 di TPS tersebut. Coblosan sendiri lanjut daftar akan digelar di TPS 1 Desa Tambar pada Minggu 1 Juli 2018 mulai pukul 7 pagi. Dia memastikan tidak ada kendala anggaran untuk PSU di 1 TPS tersebut. Bahkan surat suara untuk coblosan ulang TPS 1 Desa Tambar telah dicetak sejumlah daftar pemilih tetap. Hari ini pihaknya melakukan persiapan akhir untuk melaksanakan coblosan. Penggelembungan suara di TPS 1 Desa Tambar hanya terjadi pada Pilgub Jombang. Daftar pemilih tetap di TPS 1 Desa Tambar sebanyak 497 orang. Dari jumlah itu, 308 orang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, saat dilakukan penghitungan pada Rabu 27 Juni, mulai surat suara yang sudah dicoblos dalam kotak suara Pilgub Jombang sebanyak 33 lembar. Terdiri dari 148 surat secara memilih pasangan nomor urut 1, Mujinah Wahab dan Sung Rambah, dan 115 suara pasangan urut nomor 2, Nyono Suharli Subaidi Mocar. Sebanyak 36 suara untuk pasangan nomor urut 3, Syafiin Khairul Anam, serta 34 suara tidak sah. Artinya, terdapat 25 surat suara yang sengaja ditambahkan di dalam kotak tersebut. Dari kesimpulan presentasi kita tadi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara, serta sebagai penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta sebagai pengontrol terhadap pelaksananya, baik secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwalian. Baik,
Segitu dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.